Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfan Utami, NPM A1F021002 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Dari kelompok 4. Adapun judul praktikum di rumah saja pada kali ini yaitu gerak melingkar. Tujuan dari praktikum gerak melingkar yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. 6. Menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan gerak melingkar. Alat dan bahan pada percobaan gerak melingkar yaitu 3 buah beban berisi tepung seberat 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Tali nilon plastik dengan panjang tali 50 cm, diameter 2,5 mm, 1 buah pena, penggaris berukuran 30 cm, stopwatch pada handphone, yang terakhir penjepit kertas nomor 105 ukuran 15 mm. Langkah kerjanya sebagai berikut. Masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Ikat beban 50 gram pada tali bagian bawah sebagai beban tetap. Kemudian ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Jepit tali pada bagian bawah tabung pena dengan penjepit kertas. Seperti ini. Hidupkan stopwatch ketika memutar beban putar secara horizontal dan matikan stopwatch ketika mencapai putaran sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,34 detik. Lakukan percobaan seperti tadi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lalu catat waktu yang terbaca pada tabel pengamatan 5.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,44 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 6,40 sekon. Ganti beban 100 gram dengan 200 gram. Lakukan percobaan seperti tadi untuk mendapatkan waktu yang terbaca. Kemudian catat pada tabel hasil pengamatan 5.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu terbaca sebesar 6,96 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 6,86 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 6,98 sekon. Selanjutnya, ukur panjang tali 15 cm dari beban putar 200 gram ke tabung pena. Lakukan percobaan seperti tadi untuk mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lalu, catat waktu yang terbaca pada tabel pengamatan 5.3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 5,63 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 5,97 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 5,95 sekon. Tabel pengamatan 5.1, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm. Waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama 6,34 detik, percobaan kedua 6,44 detik, percobaan ketiga 6,40 detik. Periode pada percobaan pertama 0,634 detik, percobaan kedua 0,644 detik, percobaan ketiga 0,640 detik. Kecepatan sudut radian per detik pada percobaan pertama 9,905, percobaan kedua 9,751, percobaan ketiga 9,812. Kecepatan linear meter per sekon pada percobaan pertama diperoleh 2,971, percobaan kedua 2,925, percobaan ketiga 2,943. Ralat mutlak waktu yaitu 0,029, ralat nisbi 0,453%, ketelitian 99,547%. Ralat mutlak pada periode yaitu 0,0029, ralat nisbi 0,453%, ketelitian 99,547%. Ralat mutlak pada kecepatan sudut yaitu 0,044, ralat nisbi 0,447%, ketelitian 99,553%. Ralat mutlak pada kecepatan linear yaitu 0,013, ralat nisbi 0,441%, ketelitian 99,559%. Tabel pengamatan 5.2, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm. Waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama didapat 6,96 detik, percobaan kedua 6,86 detik, percobaan ketiga 6,98 detik. Kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon pada percobaan pertama yaitu 9,022, percobaan kedua 9,154, percobaan ketiga 8,9097. Kecepatan linear dengan satuan meter per sekon pada percobaan pertama didapat 2,706, percobaan kedua didapat 2,746, percobaan ketiga 2,699. Ralat mutlak pada waktu yaitu 0,036, ralat nisbi 0,519%, ketelitian 99,481%. Ralat mutlak pada periode yaitu 0,00371, ralat nisbi yaitu 0,00535%, ketelitian 99,99465%. Ralat mutlak pada kecepatan sudut yaitu 0,048, ralat nisbi 0,529%, ketelitian 99,471%. Ralat mutlak pada kecepatan linear yaitu 0,014, ralat nisbi 0,515%, ketelitian 99,485%. Tabel pengamatan 5.3, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm. Waktu untuk 10 putaran dalam 1 detik pada percobaan pertama diperoleh 5,63,
percobaan kedua 5,97, percobaan ketiga 5,95. Periode pada percobaan pertama diperoleh 0,563, percobaan kedua 0,597, percobaan ketiga 0,595 dengan satuan detik. Kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon pada percobaan pertama diperoleh 11,154, percobaan kedua 10,519, percobaan ketiga 10,554. Kecepatan linear satuan meter per sekon pada percobaan pertama didapat 3,346, percobaan kedua 3,155, percobaan ketiga 3,166. Ralat mutlak pada waktu didapat 0,11, ralat nisbi 1,880%, ketelitian 98,12%. Ralat mutlak pada periode didapat 0,011, ralat nisbi 1,880%, ketelitian 98,12%. Ralat mutlak pada kecepatan sudut diperoleh 0,205, ralat nisbi 1,908%, ketelitian 98,092%. Ralat mutlak pada kecepatan linear diperoleh 0,061, ralat nisbi 1,893%, dan ketelitian 98,107%. Rumus untuk mencari periode yaitu T besar sama dengan T kecil per N besar. T besar yaitu periode dengan satuan sekon, T kecil yaitu waktu dengan satuan sekon, dan N besar yaitu jumlah putaran. Perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.1. Pada percobaan pertama diketahui T kecil sama dengan 6,34 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T sama dengan T kecil dibagi N. T atau periode sama dengan 0,634 sekon. Pada percobaan kedua diketahui T kecil sama dengan 6,44 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T sama dengan T kecil dibagi N. Maka T atau periode sama dengan 0,644 sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T kecil sama dengan 6,40 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T atau periode sama dengan T kecil dibagi N. T atau periode sama dengan 0,640 sekon. Perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.2. Pada percobaan pertama diketahui T kecil sama dengan 6,96 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T sama dengan T kecil dibagi N. T atau periode sama dengan 0,696 sekon. Pada percobaan kedua diketahui T kecil sama dengan 6,86 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T, maka nilai T sama dengan 0,686 sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T kecil sama dengan 6,98 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T atau periode sama dengan T kecil dibagi N. T sama dengan 0,698 sekon. Perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.3. Pada percobaan pertama diketahui T kecil sama dengan 5,63 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T sama dengan T kecil dibagi N. T atau periode sama dengan 0,563 sekon. Pada percobaan kedua diketahui T kecil sama dengan 5,97 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka periode sama dengan 0,597 sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T kecil sama dengan 5,95 sekon, N sama dengan 10 kali. Ditanya T atau periode, maka T sama dengan T kecil dibagi N. Maka periode sama dengan 0,595 sekon. Rumus untuk mencari kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon yaitu omega sama dengan 2pi dibagi T atau periode, di mana omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Di sini pi adalah konstanta lingkaran dan T adalah periode dengan satuan sekon. Perhitungan rumus kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon untuk tabel pengamatan 5.1. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 0,634 sekon, pi sama dengan 3,14. Ditanya omega. Jadi omega sama dengan 2pi per T, maka didapatkan omega sama dengan 9,905 radian per sekon. Pada percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,644 sekon, pi sama dengan 3,14. Ditanya omega. Maka omega sama dengan 2pi per T, maka didapatkan omega sama dengan 9,751 radian per sekon. Percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,640 sekon, pi sama dengan 3,14. Ditanya omega, maka omega sama dengan 2pi per T, didapat omega sama dengan 9,812 radian per sekon.
Perhitungan rumus kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon untuk tabel pengamatan 5.2. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 0,696 sekon, Pi sama dengan 3,14 ditanya omega, maka omega sama dengan 2 Pi per T. Didapatkan omega sama dengan 9,022 radian per sekon. Pada percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,686 sekon, Pi sama dengan 3,14 ditanya omega, maka omega sama dengan 2 Pi per T. Didapatkan omega sama dengan 9,154 radian per sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,698 sekon, Pi sama dengan 3,14 ditanya omega, maka omega sama dengan 2 Pi per T. Didapatkan omega sama dengan 8,997 radian per sekon. Perhitungan rumus kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon untuk tabel pengamatan 5.3. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 0,563 sekon, Pi sama dengan 3,14 ditanya omega, maka omega sama dengan 2 Pi per T. Didapatkan omega sama dengan 11,154 radian per sekon. Pada percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,597 sekon, Pi sama dengan 3,14 ditanya omega, maka omega sama dengan 2 Pi per T. Maka omega sama dengan 10,519 radian per sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,595 sekon, Pi sama dengan 3,14 ditanya omega, maka omega sama dengan 2 Pi per T. Didapatkan omega sama dengan 10,554 radian per sekon. Rumus untuk mencari kecepatan linier dengan 1 meter per sekon yaitu Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, di mana Pi sama dengan kecepatan linier dengan 1 meter per sekon, Pi sama dengan konstanta lingkaran dengan nilai 3,14122 per 7, R adalah jari-jari dengan satuan cm, dan T adalah periode dengan satuan sekon. Perhitungan rumus kecepatan linear dengan 1 meter per sekon untuk tabel pengamatan 5.1. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 0,634 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 30 cm diubah menjadi meter menjadi 0,3 meter. Ditanya Pi, maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, maka didapatkan Pi sama dengan 2,971 meter per sekon. Pada percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,644 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 30 cm menjadi 0,3 meter. Ditanya Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, maka Pi sama dengan 2,925 meter per sekon. Percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,640 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Ditanya Pi, maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, Pi sama dengan 2,943 meter per sekon. Perhitungan rumus kecepatan linier meter per sekon untuk tabel pengamatan 5.2. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 0,696 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Ditanya Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, Pi sama dengan 2,706 meter per sekon. Percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,686 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Ditanya Pi, maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, Pi sama dengan 2,746 meter per sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,698 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Ditanya Pi, maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R dibagi T, Pi sama dengan 2,699 meter per sekon. Perhitungan rumus kecepatan linear atau meter per sekon untuk tabel pengamatan 5.3. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 0,563 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 15 cm sama dengan 0,15 meter. Ditanya Pi, maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R dikali T, Pi sama dengan 3,346 meter per sekon. Pada percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,597 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 15 cm, sama dengan 0,15 meter. Ditanya Pi, maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R dibagi T, Pi sama dengan 3,155 meter per sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,595 sekon, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan 15 cm, sama dengan 0,15 meter. Ditanya Pi sama dengan 2 Pi dikali R per T, Pi sama dengan 3,166 meter per sekon. Ralat waktu untuk 10 putaran dengan satuan detik pada tabel pengamatan 5.1. Data pada percobaan pertama diperoleh 6,34, percobaan kedua 6,44, percobaan ketiga 6,40. Sigma XN sama dengan 19,18. X bar sama dengan sigma XN dibagi N, sama dengan 19,18 dibagi 3. Sama dengan 6,39. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,05, percobaan kedua 0,05,
percobaan ketiga 0,01. Maka sigma X min X bar sama dengan 0,01. Nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama diperoleh 0,0025, percobaan kedua 0,0025, percobaan ketiga 0,0001. Maka sigma X min X bar pangkat 2 sama dengan 0,0051. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Maka diperoleh ralat mutlak sama dengan 0,029. Ralat nisbi sama dengan delta L. Delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Delta L sama dengan 0,453%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L. K sama dengan 100% dikurang 0,453%. K sama dengan 99,547%. Data hasil pengukuran atau pengamatannya untuk X plus delta X pada percobaan pertama didapat 6,34 ditambah 0,029 sama dengan 6,369. Percobaan kedua 6,44 ditambah 0,29 sama dengan 6,469. Percobaan ketiga 6,40 ditambah 0,029 sama dengan 6,429. Untuk X min delta X pada percobaan pertama 6,34 dikurang 0,029 sama dengan 6,311. Percobaan kedua 6,44 dikurang 0,029 sama dengan 6,411. Percobaan ketiga 6,40 dikurang 0,029 sama dengan 6,371. Ralat waktu untuk 10 putaran dengan satuan detik pada tabel pengamatan 5.2. Diketahui data pada percobaan pertama 6,96, percobaan kedua 6,86, percobaan ketiga 6,98. Sigma Xn sama dengan 20,8, X bar sama dengan sigma Xn dibagi N, sama dengan 20,8 dibagi 3 sama dengan 6,93. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama 0,03, percobaan kedua min 0,07, pada percobaan ketiga 0,05. Sigma X min X bar sama dengan 0,01. Nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,0009. Percobaan kedua didapat 0,0049. Percobaan ketiga 0,0025. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0083. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Delta X sama dengan 0,036. Ralat nisbi atau delta L yaitu delta X per X bar dikali 100%. Delta L sama dengan 0,519%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 99,481%. Data hasil pengukuran atau pengamatan untuk X plus delta X pada percobaan pertama 6,96 ditambah 0,036 sama dengan 6,996. Percobaan kedua 6,86 ditambah 0,036 sama dengan 6,896. Percobaan ketiga 6,98 ditambah 0,036 sama dengan 7,016. Untuk X min delta X pada percobaan pertama 6,96 dikurang 0,036 sama dengan 6,924. Percobaan kedua 6,86 dikurang 0,036 sama dengan 6,826. Percobaan ketiga 6,96 dikurang 0,036 sama dengan 6,944. Ralat waktu untuk 10 putaran satuan detik pada tabel pengamatan 5.3. Data pada percobaan pertama diperoleh 5,63, percobaan kedua 5,97, percobaan ketiga 5,95. Sigma Xn sama dengan 17,55. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 17,55 dibagi 3 sama dengan 5,85. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,22. Percobaan kedua 0,12, percobaan ketiga 0,1. Sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar pangkat 2 pada percobaan pertama didapat 0,0484, percobaan kedua 0,0144, percobaan ketiga 0,01. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0728. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Maka delta X sama dengan 0,11. Ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%.
maka delta S sama dengan 1,880%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L, K sama dengan 98,12%. Data hasil pengamatan atau pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 5,63 ditambah 0,11 sama dengan 5,74. Percobaan kedua 5,97 ditambah 0,11 sama dengan 6,08. Percobaan ketiga 5,95 ditambah 0,11 sama dengan 6,08. Untuk X min delta X, percobaan pertama 5,63 dikurang 0,11 sama dengan 5,52. Percobaan kedua 5,97 dikurang 0,11 sama dengan 5,86. Percobaan ketiga 5,95 dikurang 0,11 sama dengan 5,84. Ralat periode dengan satuan detik pada tabel pengamatan 5.1. Data X pada percobaan pertama didapat 0,634, percobaan kedua 0,644, percobaan ketiga 0,640. Sigma XN sama dengan 1,918. X bar sama dengan sigma XN dibagi N sama dengan 1,918 dibagi 3 sama dengan 0,639. Nilai X min X bar pada percobaan pertama sama dengan min 0,005, percobaan kedua 0,005, percobaan ketiga 0,001, sehingga sigma X min X bar sama dengan 0,001. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama diperoleh 0,000025, percobaan kedua diperoleh 0,000025, percobaan ketiga diperoleh 0,00001, maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,00051. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Sigma X sama dengan 0,0029. Ralat nisbi atau delta S sama dengan delta X per X bar dikali 100%, delta L sama dengan 0,453%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L, K sama dengan 99,547%. Data hasil pengukuran atau pengamatan untuk X plus delta X pada percobaan pertama 0,634 ditambah 0,0029 sama dengan 0,6369. Percobaan kedua 0,644 ditambah 0,0029 sama dengan 0,6469. Percobaan ketiga 0,640 ditambah 0,0029 sama dengan 0,6429. Untuk X min delta X, percobaan pertama 0,634 dikurang 0,0029 sama dengan 0,6311. Percobaan kedua 0,644 dikurang 0,0029 sama dengan 0,6411. Percobaan ketiga 0,640 dikurang 0,0029 sama dengan 0,6371. Ralat periode dengan satuan detik pada tabel pengamatan 5.2. Data pada percobaan pertama diperoleh 0,696, percobaan kedua 0,686, percobaan ketiga 0,698. Sigma XN sama dengan 2,08. X bar sama dengan sigma XN dibagi N sama dengan 0,693. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat 0,003, percobaan kedua min 0,007, percobaan ketiga 0,005. Maka sigma X min X bar sama dengan 0,001. X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,000009, percobaan kedua didapat 0,000049, percobaan ketiga didapat 0,000025, maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,00083. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Delta X sama dengan 0,00371. Ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% sama dengan 0,00535%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L, K sama dengan 99,99465%. Data hasil pengamatan atau pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 0,696 ditambah 0,00371 sama dengan 0,69971. Percobaan kedua 0,686 ditambah 0,00371 sama dengan 0,68971. Percobaan ketiga 0,698 ditambah 0,00371 sama dengan 0,70171. Untuk X min delta X pada percobaan pertama 0,696 dikurang 0,00371 sama dengan 0,69229. Percobaan kedua 0,686 dikurang 0,00371 sama dengan 0,68229.
Percobaan ketiga 0,698 dikurang 0,0371 sama dengan 0,69429. Ralat periode satuan detik pada tabel pengamatan 5.3. Data pada percobaan pertama didapat 0,563, percobaan kedua 0,597, percobaan ketiga 0,595. Sigma Xn sama dengan 1,755. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 0,585. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat 0,022, percobaan kedua 0,012, percobaan ketiga 0,01. Maka sigma X dikurang X bar sama dengan 0,044. Nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,000484, percobaan kedua didapat 0,000144, percobaan ketiga 0,0001. Maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,000728. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1 sama dengan 0,011. Ralat nisbi atau delta S sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Delta L sama dengan 1,880%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 98,12%. Data hasil pengamatan atau pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 0,563 ditambah 0,011 sama dengan 0,574. Percobaan kedua 0,597 ditambah 0,011 sama dengan 0,608. Percobaan ketiga 0,595 ditambah 0,011 sama dengan 0,606. Untuk X min delta X percobaan pertama 0,563 dikurang 0,011 sama dengan 0,552. Percobaan kedua 0,597 dikurang 0,011 sama dengan 0,586. Percobaan ketiga 0,595 dikurang 0,011 sama dengan 0,584. Ralat kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.1. Data yang diperoleh pada percobaan pertama yaitu 9,905, percobaan kedua 9,751, percobaan ketiga 9,812. Maka sigma Xn sama dengan 29,468. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 9,822. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat 0,083, percobaan kedua min 0,071, percobaan ketiga min 0,01, maka sigma X min X bar sama dengan 0,002. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,0068, percobaan kedua 0,0050, percobaan ketiga 0,0001. Maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0119. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1 sama dengan 0,044. Ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100% sama dengan 0,447%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 99,353%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 9,905 ditambah 0,044 sama dengan 9,949. Percobaan kedua 9,751 ditambah 0,044 sama dengan 9,795. Percobaan ketiga 9,812 ditambah 0,044 sama dengan 9,856. Untuk X min delta X pada percobaan pertama 9,905 dikurang 0,044 sama dengan 9,861. Percobaan kedua 9,751 dikurang 0,044 sama dengan 9,707. Percobaan ketiga 9,812 dikurang 0,044 sama dengan 9,768. Ralat kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.2. Data pada percobaan pertama didapat 9,022, percobaan kedua 9,154, percobaan ketiga 8,997. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,035, percobaan kedua 0,097, percobaan ketiga min 0,06. Maka sigma X min X bar sama dengan 0,002. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,0012, percobaan kedua 0,0094, percobaan ketiga 0,034. Maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0142. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1 sama dengan 0,048. Ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% sama dengan 0,529%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 99,471%.
Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 9,022 ditambah 0,048 sama dengan 9,07. Percobaan kedua 9,154 ditambah 0,048 sama dengan 9,202. Percobaan ketiga 8,997 ditambah 0,048 sama dengan 9,045. Untuk X min delta X percobaan pertama 9,022 dikurang 0,048 sama dengan 8,974. Percobaan kedua 9,154 dikurang 0,048 sama dengan 9,106. Percobaan ketiga 8,997 dikurang 0,048 sama dengan 8,949. Ralat kecepatan sudut satuan radian per sekon pada tabel pengamatan 5.3. Data pada percobaan pertama didapat 11,154, percobaan kedua 10,519, percobaan ketiga 10,554. Sigma Xn sama dengan 32,227. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 10,742. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat 0,412, kedua min 0,223, ketiga 0,188. Maka sigma X min X bar sama dengan 0,001. Untuk nilai X min X bar pangkat 2 pada percobaan pertama didapat 0,169, kedua 0,049, ketiga 0,035. Maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,253. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1 sama dengan 0,205. Ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% sama dengan 1,908%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 98,092%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 11,154 ditambah 0,205 sama dengan 11,359. Percobaan kedua 10,519 ditambah 0,205 sama dengan 10,724. Percobaan ketiga 10,554 ditambah 0,205 sama dengan 10,349. Untuk X min delta X percobaan pertama 11,154 dikurang 0,205 sama dengan 10,949. Percobaan kedua 10,519 dikurang 0,205 sama dengan 10,314. Percobaan ketiga 10,554 dikurang 0,205 sama dengan 10,349. Ralat kecepatan linier pada tabel pengamatan 5.1. Data percobaan pertama 2,971, percobaan 2 2,925, percobaan 3 2,943. Sigma Xn sama dengan 8,839. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 2,946. Nilai X min X bar percobaan pertama 0,025, percobaan kedua min 0,021, percobaan ketiga min 0,003. Sigma X min X bar sama dengan 0,001. Nilai X min X bar dikuadratkan percobaan pertama 0,000625. Percobaan kedua 0,000441. Percobaan ketiga 0,000009. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,001075. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1, maka didapat 0,013. Ralat nisbi atau delta X sama dengan delta X per X bar dikali 100 sama dengan 0,441%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 99,559%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama 2,571 ditambah 0,013 didapat 2,984. Percobaan kedua 2,925 ditambah 0,013 sama dengan 2,938. Percobaan ketiga 2,943 ditambah 0,013 sama dengan 2,956. Untuk X min delta X percobaan pertama 2,971 dikurang 0,013 didapat 2,958. Percobaan kedua 2,925 dikurang 0,013 sama dengan 2,912. Percobaan ketiga 2,943 dikurang 0,013 sama dengan 2,993. Ralat kecepatan linier pada tabel pengamatan 5.2. Data pertama 2,706, kedua 2,746, ketiga 2,699. Sigma Xn sama dengan 8,151.
X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 2,717. Nilai X min X bar percobaan pertama min 0,011, percobaan kedua 0,029, percobaan ketiga min 0,018. Sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar dikuadratkan percobaan pertama 0,000121, percobaan kedua 0,000841. Percobaan ketiga 0,000324. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,001286. Ralat mutlak atau delta X sama dengan 0,014. Ralat nisbi atau delta S sama dengan 0,515%. Ketelitian atau K sama dengan 99,485%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama diperoleh 2,985, percobaan kedua 2,939, percobaan ketiga 2,957. Untuk X min delta X pada percobaan pertama 2,957, percobaan kedua 2,911, percobaan ketiga 2,929. Ralat kecepatan linear pada tabel pengamatan 5.2. Data percobaan 1 3,346, percobaan kedua 3,155, percobaan ketiga 3,166. Sigma Xn sama dengan 9,667. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 3,222. Nilai X min X bar percobaan pertama 0,124, percobaan kedua min 0,067, percobaan ketiga min 0,056. Sigma X min X bar sama dengan 0,001. Nilai X min X bar dikuadratkan percobaan pertama 0,0153, percobaan kedua 0,0044, percobaan ketiga 0,0031. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0228. Ralat mutlak atau delta X diperoleh 0,061, ralat nisbi diperoleh 1,893%, ketelitian diperoleh 98,107%. Data hasil pengukuran X plus delta X pada percobaan pertama diperoleh 3,407, kedua 3,216, ketiga 3,227. Untuk X min delta X percobaan pertama 3,285, percobaan kedua 3,094, percobaan ketiga 3,105. Pertanyaan hipotesis yaitu bagaimana hubungan periode jari-jari, kecepatan sudut, dan kecepatan linear pada gerak melingkar. Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu nilai pi dan periode. Besaran yang mempengaruhi kecepatan linear yaitu nilai pi, jari-jari putaran beban, dan periode. Berdasarkan teori yang ada, bahwa semakin besar jari-jari maka akan semakin besar pula kecepatan linearnya. Semakin besar periode yang didapatkan maka kecepatan sudut dan kecepatan linear akan semakin kecil, sesuai dengan persamaan periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear, yaitu T besar sama dengan T kecil per N. Omega sama dengan 2pi per T. Pi sama dengan 2pi dikali R per T. Dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan banyaknya putaran suatu benda. Periode akan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear, sedangkan jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut yang telah diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang mengelilingi lintasan yang melingkar dan mengelilingi suatu titik tetap, di mana benda tersebut dapat bolak-balik karena dipengaruhi oleh gaya yang membelokkannya. Besaran-besaran yang mempengaruhi gerak melingkar yaitu periode, kecepatan sudut atau omega, dan kecepatan linear. Jika massa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 diubah menjadi 2 kali, maka nilai periodenya tetap atau konstan. Karena jika jari-jari dan beban pantulnya bertambah, maka periodenya juga akan tetap. Cara menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda adalah dengan menggunakan persamaan kecepatan, yaitu Pi sama dengan 2Pi dikali R per T, di mana kecepatan linear didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh bagi waktu tempuh. Semakin besar beban putar dengan jari-jari yang sama, maka semakin besar pula yang didapat. Dan semakin kecil kecepatan linear dan kecepatan sudut yang diperoleh, dan sebaliknya. Periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya, dan berbanding terbalik dengan waktu dan periode. Disarankan untuk tidak memberikan gaya yang berbeda pada saat memutar beban,
karena akan berpengaruh terhadap hasil percobaannya. Ikat tali dan jepit dengan penjepit kertas dengan kuat agar beban tersebut tidak terlepas dari tali dan tabung pena tidak bergeser. Dan pastikan massa beban tetap konstan atau diam, tidak bergerak kemana-mana, supaya mendapatkan hasil percobaan yang maksimal. Demikianlah praktikum di rumah saja pada kali ini yang berjudul gerak melingkar yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.